Halo pencinta catur, selamat datang kembali di channel Master Gelap. Di sini baik, semoga di sana juga kabar baik. Di video ini saya akan bahas pertarungan yang sangat-sangat sengit ya. Pertarungan yang sangat-sangat seru. Berita yang bombastis di mana Jata Dirayati telah terbukti curang. Dia menggunakan alat bantu di telinganya dengan bantuan kakaknya, lalu ditutupi dengan hijab. Ini berdasarkan data loh ya, bukan saya ngarang-ngarang sendiri. Di antara sahabat yang nonton video kalau misalnya nanya datanya mana, ya sengaja saya tampilkan datanya dan media yang memberikan informasinya. Jadi kalau mau komplain jangan komplain ke saya ya, komplain sama yang bikin datanya atau medianya. Nah, karena rasa penasaran saya nyari data atau notasi pertarungan Jata sebelum-sebelumnya ya, sebelum dia ketahuan cheater, dan saya menemukan notasi yang sangat luar biasa di mana pada pertarungan kali ini ya, tahun-tahun sebelumnya sebelum dia divonis bersalah, dia pernah bertarung dengan salah satu atlet junior dari Bali bernama Mariano F ya. Jadi Mariano F ini salah satu pecatur cowok junior yang sangat kuat dari Bali. Bagaimana pertandingannya? Apakah langkah-langkah daripada Jata ini sesuai dengan Stockfish? Apakah langkah-langkah daripada Jata ini sesuai dengan komputer? Kita akan menganalisa dalam pertandingan ini. Langsung saja ke pertandingannya. Pada pertandingan kali ini, Jata megang buah putih sementara lawannya Mariano megang buah hitam. Jata memulai dengan E4 dibalas dengan C5. Yup, kalau kita perhatikan pembukaan ini sangat familiar guys ya. Ini adalah pembukaan Sicilian defense. Kemudian Jata mengembangkan kuda ke F3. Hitam D6. Putih D4. Yup, langsung mendobrak pusat guys. Pion kali pion, kuda kali pion, makan-makan. Kemudian hitam A6. Yep, tujuannya apa? Tujuannya mengantisipasi pergerakan daripada kuda ataupun pergerakan daripada gajah di petak B5. Ini ya sangat familiar ya dalam pertandingan catur yang menggunakan pembukaan Sicilian defense ya. Jadi tujuan daripada pion A6 ini untuk mengantisipasi pergerakan daripada kuda dan gajah di petak B5. Kemudian putih melanjutkan dengan kuda ke C3, hitam kuda ke F6, putih gajah ke C4, hitam E6. Putih gajah ke B3, menarik ya gajahnya ke tempat yang lebih aman. Kemudian hitam gajah ke E7, putih F3, hitam langsung rokade ya, mengamankan raja. Putih gajah ke E3, hitam menteri C7, putih menteri D2, hitam kuda ke C6, putih langsung rokade. Nah, di sini kesalahan daripada putih. Kalau kita perhatikan ya, serangan daripada hitam ini berada pada sayap menteri. Ya, kita perhatikan ada menteri di C7, ada kuda, pokoknya banyak deh ya perwira-perwira hitam di sayap menteri. Namun naasnya Jata rokade panjang. Ya, kalau saya di posisi putih itu saya nggak berani rokade panjang. Karena apa? Karena ya kalau kita perhatikan sangat mengerikan ya serangan-serangan daripada hitam nanti dari sayap menteri ya. Jadi kalau misalnya rokade berseberangan itu pertarungan sangat sengit guys ya. Akan ada badai-badai pion ya. Akan ada gempuran-gempuran pion dari kedua sayap maupun sayap raja ataupun sayap menteri. Kemudian hitam melanjutkan dengan B5. Langsung saja didorong. Ini berdasarkan arah daripada Stockfish ya. Ya, kita perhatikan. Boom ya. Kemudian putih menjawab dengan G4. Ya, putih juga nggak kalah ketinggalan mendorong pion G4. Hitam kuda kali kuda. Kenapa hitam mengeliminasi kuda daripada putih? Untuk apa? Untuk menghilangkan penjagaannya. Sengaja ya dilakukan ya, sebelum melakukan serangan besar-besaran penjaganya harus disingkirkan dulu ya, sama seperti sistem kerajaan ya.
kerajaan itu supaya bisa jebol ya kita menghilangkan penjagaannya dulu ya kan. Kemudian putih gajah kali kuda, hitam kuda D7 ya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mencari peta yang lebih bagus melakukan serangan dari sayap menteri. Kemudian putih H4, hitam kuda C5, putih G5, hitam kuda kali B3. Yep, langsung saja ya. Ini juga tujuannya menghilangkan penjagaannya. Jadi kita perhatikan di sini evaluasi bar daripada putih sebenarnya naik ya ketika hitam mengeliminasi gajah ya. Kuda kali gajah, kemudian pion kali kuda, hitam gajah D7, putih H5, yep, putih komitmen ya, mendorong pionnya dari sayap raja. Hitam B4, yep, didorong ya, menusuk kuda, tujuannya untuk menusuk kuda. Kemudian jata memundurkan kudanya ke E2. Nah, di sini ada perubahan daripada evaluasi bar. Kenapa kuda malah ke E2? Harusnya suruhan daripada Stockfish, saran daripada Stockfish itu kuda ke A4. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengantisipasi pergerakan buah daripada lawan ya. Pasukan-pasukan daripada hitam ini sudah ada di sayap menteri guys ya. Jadi tinggal ini aja, tinggal serbu aja kan. Tapi putih nggak peduli ya. Dia malah menarik kudanya ke E2. Yep. Kemudian hitam E5. Putih gajah E3. Hitam gajah ke 6. Putih F4. Hitam gajah kali B3. Boom ya. Jadi kalau kita perhatikan ya, sebenarnya di sini kan sudah di ini ya, open ya. Sudah dipin ya raja oleh menteri hitam. Harusnya pada posisi ini raja putih itu harus digeser ke samping kayak kemana kayak gitu, jangan ini ya, jangan mau dipin ya. Kemudian yep, gajah kali pion nggak bisa dimangga karena apa? Karena open. Raja putih ke B1 terpaksa ini ya, langkah paksaan. Kemudian hitam gajah C4, putih F5. Yep, dia komitmen ya dengan 3 pion menyerang di saat raja. Hitam benteng ke C8, putih kuda ke G3. Nah, di sini makin jauh lagi ya. Harusnya kudanya arahan daripada Stockfish itu ke C1. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menghalau serangan daripada hitam yang sudah bertubi-tubi guys. Tapi sayangnya jata memindahkan kuda ke G3. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau jata menggunakan Stockfish ya, cheater dan sebagainya, kenapa permainannya serapu ini? Kenapa dia lemah dalam pertandingan kali ini? Apakah karena lawannya cowok? Kenapa? Apakah pada saat pertandingan ini dia tidak menggunakan Stockfish? Menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar ya. Kalau kita perhatikan evaluasi baru daripada hitam ini sudah sangat tinggi sekali guys ya. Kalau kita perhatikan. Sementara putih ya makin tipis. Tujuan kuda, apa tujuan kuda ke sini? Saya nggak ada melihat ya sesuatu yang signifikan. Ya mending kalau nyerang itu putih harusnya dorong pionnya. Pion ada di F5 didorong ke F6 untuk apa? Untuk merusak pertahanan lawan ya, membuka ya pertahanan lawan. Jadi menurut saya ini langkah blunder ya, langkah blunder daripada putih. Sementara pertahanannya sudah rapuh, kudanya malah ke G3. Aduh, sayang banget ya, sayang banget. Jatah. Kemudian hitam menteri ke A5, putih B3,
hitam gajah kali B3. Boom. Ya, langsung dieliminasi. Kenapa hitam berani mengeliminasi pion? Ya karena apa? Karena serangannya sudah bertubi-tubi guys ya. Boom. Ya. Sacrifice the bishop. Kemudian putih menerima pengorbanan. Pion kali gajah. Hitam benteng C3. Boom. Ya. Kenapa benteng ke C3? Untuk ini ya, untuk mengambil kompensasi. Jadi nggak ada yang namanya makan siang gratis guys. Nggak ada yang gratis dalam percaturan. Nggak ada. Semua ada kompensasi. Kecuali blunder ya. Tapi menurut saya ini bukan blunder. Ini kalkulasi yang sangat tajam dari pecatur Bali ini. Yaitu Mariano F. Kemudian putih ya sesuai dengan arahan Stockfish mendorong atau menggeser menterinya ke B2. Hitam mengeliminasi gajah. Benteng kali gajah. Boom. Putih benteng G1. Tujuannya apa? Tujuannya untuk melakukan perlindungan pada kuda. Ya, segitu lemahnya kuda jata yang ada di G3 ini. Ya, harus dikawal-kawal. Itu saking lemahnya guys. Ini langkah blunder ya. Blunder total nih. Blunder fatal ya kudanya. Kemudian hitam gajah ke F8. Putih G6. Hitam benteng C8. Putih F6. Hitam benteng C3. Putih kuda F5. Yup. Ya, ternyata tujuannya ke situ ya. Tujuan daripada pergerakan kuda tadi itu. Kuda blunder dari kuda jata ini. Kemudian benteng kali B3. Boom. Ya. Benteng kali pion. Mengancam apa? Mengancam menteri dan raja. Aduh. Sampai di sini pertahanan daripada jata sudah porak-poranda guys. Sudah tidak ada harapan lagi. Ya, ibarat orang yang sakit ini sudah kritis guys. Ya, napasnya tinggal sedikit, tinggal ya nunggu hari gitu, nunggu waktu ya. Sudah kritis banget guys. Kemudian putih menjawab dengan pion kali pion ya. Hitam menjawab dengan raja makan pion, makan. Putih pion kali pion ya. Makin sekarat lagi guys ya. Tadi udah sekarat, makin sekarat lagi ya. Kemudian benteng kali B2. Boom. Ya, langsung saja guys ya. Menteri daripada putih disikat, ditukarkan ya. Karena nggak bisa kemana-mana lagi sebenarnya putih ini. Sudah sekarat guys. Sudah tinggal waktu lagi ya. Kemudian putih kali B2. Hitam menteri ke A3. Boom. Ya. Percaya atau tidak, pada saat posisi seperti ini, putih menyerah. Ya. Jadi dalam pertandingan kali ini, jata kalah. Ini berdasarkan pertandingan sebelum-sebelumnya ya, tahun 2024 kalau nggak salah. Nah, kalau lihat analisis pertandingan daripada kali ini, apakah jata cheater, apakah jata menggunakan Stockfish dan sebagainya, apakah pada saat ini memang murni gitu, benar-benar nggak melakukan bantuan daripada Stockfish, nggak benar melakukan bantuan daripada kakaknya. Menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar ya. Tapi kalau saya perhatikan ya, menurut saya catur itu sama seperti hobi lain misalnya ya, seperti nyanyi ya, atau bidang lain misalnya seperti musik, kemudian seperti pelajaran-pelajaran lain ya, seperti melukis, mengukir dan sebagainya. Menurut saya itu seorang pecatur itu bukan diciptakan tapi dilahirkan ya. Kalau misalnya ada yang mengatakan ya bisa aja karena latihan, ya latihan juga belum tentu ya. Banyak teman saya dulu yang latihan main catur tiap hari tapi nggak jago-jago juga. Menurut saya bakat ya, main catur itu bakat ya. Sorry ya guys ya, saya ngomong seperti ini agak ini ya,
agak pahit, tapi ini berdasarkan pengalaman saya pribadi guys. Ya, boleh diterima boleh enggak. Menurut saya itu main catur itu sama seperti penyanyi. Gak semua orang bisa bernyanyi. Pecatur juga seperti itu. Gak semua orang jadi pecatur. Karena pecatur itu ya, walaupun misalnya dia dipaksakan bakatnya pecatur, tapi dia nggak suka, ya dia tetap latihan, walaupun disiplin bisa sih sebenarnya, tapi nggak sampai puncak ya. Saya melihatnya ini bakat ya. Kalau misalnya ada yang mengatakan motivator ya, kamu harus bisa ya, kamu harus bisa jadi pecatur dunia dan sebagainya, bla 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 bla. Menurut saya itu racun guys. Dia nggak jujur ya. Bakat itu bukan dicari tapi ditemukan. Makanya ada istilah American Got Talent gitu, Indonesian Got Talent gitu. Kenapa harus pakai got gitu? Got talent gitu. Kenapa? Ya karena ditemukan bukan diciptakan guys. Ya, ditemukan. Oke, sekian ya pesan pahit dari saya. Semoga bisa diterima. Ya, sekian video ini. Terima kasih sudah menyimak. Saya Master Gelap. Salam pecinta catur, salam satu hobi. Bye bye.